Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrila Almas Azara dengan NIM K2320066. Saya dari mahasiswa Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 Maret. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi macam-macam alat ukur yang akan difokuskan pada alat ukur panjang. Simak terus ya. Tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah melalui kegiatan demonstrasi, peserta didik dapat mengidentifikasi dan menentukan hasil pengukuran dari macam-macam alat ukur panjang sesuai dengan benda yang akan diukur. Seperti yang telah kita ketahui, di dunia ini terdapat banyak sekali macam alat ukur. Nah, di antara alat-alat ukur yang kita gunakan di kehidupan sehari-hari, ternyata terdapat alat ukur yang mempunyai fungsi yang sama, yaitu untuk mengukur besaran yang sama. Seperti kita akan menjahitkan baju, maka kita mengukur panjang baju. Kemudian kita dapat mengukur suatu tebal dari suatu benda atau suatu plat. Kemudian kita mengukur diameter dari suatu benda. Nah, panjang, kemudian tebal, dan diameter itu merupakan suatu besaran yang sama, yaitu besaran panjang. Namun dengan 3 alat ukur yang berbeda. Maka 3 alat ukur tersebut merupakan alat ukur yang mempunyai fungsi yang sama, yaitu mengukur panjang. Jadi, alat-alat ukur untuk mengukur panjang itu ada apa saja sih? Yang kita akan bahas pada video kali ini adalah 3 alat ukur panjang, yaitu mistar, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Simak terus ya! Alat ukur yang pertama merupakan alat ukur mistar atau penggaris. Bagian-bagian dari mistar terdiri dari skala utama. Yang bagian atas atau yang warna hitam ini, skala utama dalam satuan cm, kemudian yang bagian bawah merupakan skala utama dalam satuan inci. Mistar ini memiliki skala terkecil yaitu 1 mm atau 0,1 cm. Jika kita lihat bahwa antara 0 dengan 1 ini terdapat 10 garis. Kemudian, mistar memiliki ketidakpastian pengukuran sebesar 0,5 mm atau 0,05 cm, yaitu setengah dari skala terkecil yang dimiliki oleh alat ukur mistar. Pengambilan data pengukuran panjang menggunakan alat ukur mistar adalah seperti berikut. Misalkan kita akan mengukur panjang suatu kotak dari wadah mikrometer sekrup menggunakan alat ukur mistar. Letakkan alat ukur mistar seperti berikut. Kemudian kita hitung panjangnya, yaitu mendapatkan 16,4 cm. Selanjutnya adalah alat ukur jangka sorong. Bagian-bagian dari jangka sorong terdiri dari yang pertama, yang lancip ke dalam ini disebut rahang dalam yang berfungsi untuk mengukur diameter luar benda. Kemudian yang lancip ke luar ini dinamakan rahang luar yang berfungsi untuk mengukur diameter dalam benda. Kemudian terdapat sekrup pengunci untuk mengunci antara rahang geser dengan rahang tetap. Kemudian yang bagian bawah ini disebut dengan pengubah, berfungsi untuk menggeser antara rahang tetap dengan rahang geser seperti ini. Selanjutnya terdapat skala utama dan skala nonius. Untuk skala utama terdapat pada bagian tengah yang besar. Untuk skala utama yang bagian atas dalam satuan inci, kemudian yang bagian bawah dalam satuan cm. Untuk skala nonius terdapat 2 bagian, yaitu atas dan bawah. Untuk yang bagian atas dalam satuan inci, kemudian skala nonius bagian bawah dalam satuan milimeter. Bagian terakhir adalah ekor atau depth probe yang berfungsi untuk mengukur kedalaman dari suatu benda. Jika kita geser pengubahnya sampai ke bawah seperti ini, maka ekornya juga akan semakin panjang. Jangka sorong memiliki tingkat ketelitian yang selalu berubah-ubah.
jangka sorong yang sedang saya pegang memiliki tingkat ketelitian sebesar 0,05 mm. Nah, kemudian ketidakpastian yang dimiliki oleh jangka sorong tersebut yaitu setengah dari skala terkecil yang dimiliki oleh jangka sorong, atau setengah dari 0,05 mm. Pengambilan data pengukuran panjang menggunakan alat ukur jangka sorong adalah sebagai berikut. Misalkan kita ingin mengukur diameter luar dari suatu spidol, maka langkah yang harus kita lakukan adalah meletakkan spidol ke antara rahang dalam seperti ini. Kemudian kita kunci menggunakan skrup pengunci agar rahangnya tidak bergeser. Selanjutnya kita hitung pengukurannya, yaitu skala utama ditambah dengan skala nonius. Untuk skala utamanya mendapatkan hasil 1,5 cm yang didapatkan dari garis sebelum angka 0 pada skala nonius. Ini. Kemudian untuk menghitung skala nonius, yaitu cari garis antara skala utama dengan skala nonius yang saling berhimpitan, yaitu mendapatkan 4,5. Maka kita hitung berapa garis dari 0 sampai 4,5. Ada 1 garis, 2 garis, 3 garis, 4 garis, 5 garis, 6 garis, 7 garis, 8 garis, 9 garis. Maka hasil penghitungan skala noniusnya adalah 9 garis dikali NST atau 9 dikali 0,05 mm mendapatkan hasil 0,45 mm atau dalam satuan senti menjadi 0,045 cm. Maka pelaporan pengukuran panjang diameter spidol menggunakan alat ukur jangka sorong yaitu skala utama ditambah dengan skala nonius, atau skala utamanya 1,5 cm ditambah skala nonius 0,045 cm menghasilkan 1,545 cm. Alat ukur panjang yang terakhir adalah mikrometer skrup. Bagian-bagian dari alat ukur mikrometer skrup yaitu yang pertama adalah anvil. Ini dinamakan anvil, berfungsi untuk menjepit benda yang akan diukur. Yang kemudian, kedua, ini yang panjang merupakan spindle, fungsinya sama sebagai penjepit benda yang akan diukur. Kemudian, bagian bawah ini dinamakan frame atau bingkai, di mana terdapat informasi NST-nya 0,01 mm. Kemudian terdapat pengunci. Kemudian di bagian tengah ini dinamakan skala utama dari alat ukur mikrometer yang tidak dapat berputar, yaitu skala tetap. Kemudian skala yang dapat berputar ini disebut skala nonius. Nah, untuk memutarnya ini bisa menggunakan timbel, bagian yang bergerigi. Kemudian yang bagian belakang ini adalah ratchet, fungsinya adalah sama, digunakan untuk memutar. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa mikrometer skrup memiliki skala terkecil sebesar 0,01 mm yang terdapat di informasi pada bingkai, atau dalam satuan senti yaitu 0,001 cm. Nah, mikrometer skrup ini memiliki ketidakpastian pengukuran sebesar 0,005 mm atau 0,0005 cm, yaitu setengah dari nilai skala terkecil yang dimiliki oleh mikrometer skrup. Pengambilan data pengukuran panjang menggunakan alat ukur mikrometer skrup yaitu sebagai berikut. Misalkan kita akan mengukur diameter dari sebuah pensil, maka langkah yang akan dilakukan yaitu meletakkan pensil di antara anvil dan spindle seperti berikut. Kemudian kita putar skala noniusnya menggunakan timbel sampai rapat. Kalau sudah rapat tidak perlu dikunci lagi karena pensil sudah tercapit dengan baik.
Selanjutnya adalah menghitung skala utama dan skala noniusnya. Untuk skala utamanya mendapatkan hasil sebesar 7 mm, yaitu pada skala utama. Kemudian untuk skala noniusnya, kita lihat garis yang berhimpit antara skala utama dengan skala nonius, yaitu menunjukkan angka 40. Maka skala noniusnya 40 dikali NST atau 40 dikali 0,01 menghasilkan 0,4 mm. Maka pelaporan pengukuran panjang diameter pensil menggunakan alat ukur mikrometer sekrup adalah skala utama ditambah skala nonius atau 7 mm ditambah dengan 0,4 mm yaitu sebesar 7,4 mm. Baik, sekian video pembelajaran yang kita bahas mengenai macam-macam alat ukur panjang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!